Shalom, selamat pagi jemaat GMM. Bapak Ibu di mana saja berada, hari ini kita mau mengucap syukur atas hari yang baru. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pimpin dan beri gelora jiwa kami. Kami mau naik pujian penyembahan pagi hari ini tentang Engkau Tuhan. Semuanya adalah tentang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa kami di surga, ajar kami mengerti manusia kami terbatas. Tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Perlengkapi kami dengan senjata roh dan kebenaran firman Tuhan. Kasih anugerah-Mu berlimpah. Kerajaan surga penuh sukacita, damai sejahtera di bumi, di gereja kami dan di rumah kami. Amin. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan hanya kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Ukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai.
surga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Kau memelukku dengan cintamu, kasih setia, kasihmu setia, kasihmu tiada pernah berkesudahan, kasihmu tetap kekal selama-lamanya. Kasihmu tidak mengecewakan, salib pengorbananmu, kau tinggalkan kuasamu. Salib pengorbananmu, kau tinggalkan kuasamu, Tuhan. Salib pengorbananmu, kau kosongkan dirimu. Salib pengorbananmu, kau berikan nyawamu, Yesus, Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dekat dengan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kehadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat doa pribadimu. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah perjalanan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran yang pastinya akan sangat memberkati kita semua. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur, kami tetap semangat Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan. Dan setiap saat dalam hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara setiap hari, kan ada orang tertentu yang mengistimewakan hari-hari tertentu. Ya, sebenarnya setiap hari itu harinya Tuhan. Setiap hari itu adalah anugerah. Saya bacakan dulu 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, saudara ya. Kalau kita melihat dunia ini penuh masalah. Ada banyak masalah yang manusia hadapi. Mulai dari persoalan keamanan, ekonomi, sakit penyakit, ya, persoalan hubungan antar manusia, macam-macam. Tapi ingat, kita pagi ini diingatkan bahwa hidup kami ini, hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat orang bisa frustasi, saudara. Dunia begitu banyak masalah. Tapi kalau kita percaya, melihat dengan hati, melihat dengan mata rohani, bahwa kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka segala masalah itu akan menjadi ujian bagi kita. Bukan masalah, tetapi ujian. Ya. Jadi jangan sampai setiap pagi kita bangun, tatapan matanya kosong. Atau lagi stres berat. Setiap hari itu sebenarnya lembaran kosong yang Tuhan serahkan kepada kita. Supaya kita memilih untuk mengisinya. Mau diisi dengan apa? Setiap kita bangun ada lembaran kosong.
Mau diisi dengan apa? Dengan keluh kesah, dengan penyesalan, dengan panas hati, atau dengan iman, ucapan syukur, dan pengharapan. Kan kita yang mengisinya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Tidak semua orang mendapat kesempatan mengerti seperti ini. Ya. Fakta bahwa kita masih hidup hari ini, itu pun berarti Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita. Artinya kita harus ayo terus, jangan menyerah. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah itu berupa tantangan, persoalan, berkat, atau kejutan-kejutan lain. Tapi Tuhan tahu, saudara. Ya, dan Dia hadir. Dia ada di masa depan kita, ada di hari ini, ada di masa lalu kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang kita khawatirkan adalah diri kita ini harus diarahkan untuk dipimpin oleh Tuhan. Harus mau dipimpin oleh Tuhan. Harus mau diajar hidup karena iman, bukan karena melihat. Ya. Sebab penglihatan hanya mampu menilai apa yang kelihatan kasat mata. Tapi iman melihat jauh ke depan janji Tuhan yang belum terlihat hari ini. Ya. Jadi seorang wanita yang selamat dari sebuah bencana di Palu di masa lalu, ya, berkata dalam wawancara, rumah saya rata dengan tanah, bahkan ambles di bawah tanah. Tapi saya masih hidup. Coba bayangkan, saudara. Tapi saya masih hidup. Saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Jadi saya bangun setiap pagi bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Ya. Dan itu bukan kebetulan, saudara. Perempuan ini, wanita ini, entah hari itu pergi dia keluar, lalu rumahnya masuk ke dalam tanah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mengisi lembaran-lembaran kita itu dengan keluh kesah, dengan depresi, stres, sakit hati, dan menyalahkan orang lain. Semua kan kita yang mengisinya. Apapun keadaan di luar kita, jangan sampai kita terpengaruh. Kita harus tetap hidupku ini karena percaya, bukan karena melihat. Ya, jadi hari ini kita harus mengerti dan menghayati bahwa setiap hari itu adalah anugerah buat kita, sehingga bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Jadi mari kita belajar, saudara. Setiap hari ikut doa pagi seperti ini harus berubah. Kalau tidak, untuk apa? Hanya menjadi rutinitas saja, ya. Mari kita belajar mengaplikasikan kebenaran yang kita mengerti dalam hidup kita setiap hari. Setiap pagi kalau kita bangun, mari kita mulai dengan ucapan syukur. Ucapkan 3 hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Pasti ada. Banyak orang bangun pagi sudah ingat, sudah stres, sudah negatif. Padahal setiap pagi kita bangun, harusnya kita menyambut setiap pagi itu dengan ucapan syukur, dengan hati yang lapang, tenang, dengan menikmati anugerah Tuhan. Kita masih hidup, kita punya banyak teman. Seandainya tidak ada teman pun tidak ada apa-apa, karena kita ditemani Roh Kudus. Ya, saudara jangan terlalu banyak berteori, berubahlah. Sebab percuma mendengarkan renungan begini sudah ratusan edisi. Tapi kalau tidak berubah, kalau tidak serius, banyak orang itu lebih mengutamakan kepentingannya dirinya, egonya, perasaannya sendiri. Mereka tidak memperhatikan perasaannya Tuhan bagaimana. Kita sudah diberi kesempatan, dianugerahi semua hal yang kita perlu, tapi tetap saja tidak menghormati Tuhan. Ya, ayo dimulai pagi ini bersyukur, dipikirkan baik-baik apa yang menjadi yang patut kita syukuri dalam hidup kita ini. Nah, banyak orang tidak pernah memikirkan hal itu.
Nah, ini salahnya salah siapa? Tentu salah diri sendiri. Sebab dalam banyak hal kitalah yang pegang kendali atas hidup kita. Ya. Coba saudara jujur saja. Ketika bangun pagi, apa yang saudara pikirkan? Sebagian orang mikir pekerjaan itu berat. Baru bangun sudah pikirannya yang enggak-enggak. Aduh, hari ini berat. Bagaimana ya memulai hari dengan tidak benar? Mestinya bangun pagi begitu terbuka. Terima kasih Tuhan. Aku masih bisa buka mata. Artinya masih punya kesempatan untuk hidup suci, berkenan bagi Tuhan. Untuk belajar memperbaharui akal budiku Tuhan. Menarik sekali kan? Begitu kita bangun, kita ini jadikan anak Allah loh. Bayangkan kalau orang bangun, ternyata bukan anak Allah. Waduh, itu mengerikan loh, Sir. Bayangkan orang yang tidak bertobat, mati ketika bangun, dia ada di neraka. Sudah terlambat. Jangan nunggu terlambat, saudara. Bertobatlah. Ya. Tolong bertobat, saudara. Gak ada gunanya semua itu. Cuma ingin menang sendiri. Buat apa? Ya. Gak ada gunanya semua itu. Sudah bertobat saja. Nurut saja kalau diajarin itu. Jangan sok pinter, sok tahu. Nurut aja, saudara. Iya. Coba, saudara, mulai hari ini. Pagi ini. Kerutnya dihilangkan. Ya. Tersenyum. Tuhan, terima kasih. Aku masih diingatkan. Bagaimana kalau saudara tiba-tiba dipanggil Tuhan? Dalam keadaan hati yang dongkol, yang kotor. Ya. Setiap saat kita harus membersihkan hati, pikiran kita. Setiap saat kita harus positif. Memang hidup ini adalah anugerah. Serius, hidup ini adalah anugerah. Coba saudara berpikir hidup saudara itu apa? Kutukan. Kan anugerah. Buktinya saudara ikut doa pagi. Anugerah ini semua, saudara. Ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan setiap pagi. Setiap saat dalam hidup kita. Sebab setiap saat dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Hasilnya terserah kita. Apakah kita mau mensyukuri hal itu, ataukah kita mau mengabaikan hal itu. Mari kita bertobat, saudara. Belajar lagi. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajari kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih untuk program doa pagi dari Gereja GMM, Gereja milik-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan kemana kami harus pergi, gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Sehingga banyak orang mendapatkan berkat dari Gereja GMM. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan.